Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Ki, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Setelah bertarung tanpa henti di Gunung Demon Beast selama beberapa hari, Lin Yan bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Seketika, dia merasakan ada seseorang di sekitarnya. Orang-orang itu membicarakan tentang buah bunga kristal. Seseorang dari mereka mengatakan, jika mereka bisa mendapatkan buah bunga kristal kali ini, maka mereka akan menjadi kaya. Mereka adalah keluarga Zhao yang dikenali oleh Lin Yan. Lin Yan bersembunyi di balik pohon untuk mendengarkan pembicaraan mereka secara tersembunyi. Namun jika seseorang ingin mendapatkan buah kristal, maka orang tersebut harus mengalahkan dua singa terlebih dahulu. Seseorang yang memiliki luka di bawah pipinya meminta agar teman-temannya memberi setengah buah kristal kepadanya jika mereka berhasil mendapatkan buah kristal. Teman-temannya pun menyetujui hal itu, karena temannya, mereka hanya akan berhasil jika orang yang mempunyai luka itu bersama dengan mereka. Orang-orang itu pun pergi ke tempat buah kristal berada. Sementara Lin Yan masih bersembunyi di balik pohon sambil berpikir. Menurut Lin Yan, buah kristal adalah medis kelas 2. Buah kristal bisa dijual setidaknya seharga 6 atau 7.000 batu spirit. Lin Yan berpikir, jika dia bisa mendapatkan buah kristal tersebut, maka dia bisa membeli bahan medis yang dibutuhkan oleh Gong Qiansu. Gong Qiansu pun bertanya, apakah Lin Yan ingin mencuri buah kristal tersebut? Namun Lin Yan berpikir, bagaimana bisa hal itu disebut mencuri? Benda dan harta surgawi ditakdirkan bagi mereka yang layak untuk mendapatkannya. Gong Qiansu menyukai pemikiran Lin Yan yang seperti itu. Bagi Gong Qiansu, jika Lin Yan ingin pergi jauh dalam kultivasi, maka dia memang harus berpikir seperti itu. Pada sebuah lembah, terdapat 2 ekor singa yang menjaga tempat tersebut. Dengan segera, orang dari keluarga Zhao berniat ingin langsung mengalahkan 2 singa tersebut. Singa itu mengaum ke arah mereka dengan sangat kuat. Pria yang memiliki luka melawan seekor singa seorang diri, sementara 2 temannya melawan singa yang satunya lagi. Lin Yan masih bersembunyi melihat pertarungan mereka. Menurut Lin Yan, geng Zhao punya kekuatan yang bagus. Sepertinya tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan pertarungan dengan 2 singa tersebut. Mereka berhasil mengalahkan singa tersebut dan mereka juga merasa sangat beruntung karena kedua singanya mempunyai inti beast. Kemudian Gang mengajak temannya dengan segera melihat buah kristal. Pada suatu tempat, terdapat sebuah pohon yang cukup besar. Mereka bertiga juga sampai di tempat pohon buah kristal berada. Gang merasa jika mereka akan benar-benar kaya ke depannya. Tidak lama kemudian, Lin Yan juga ikut keluar dari persembunyiannya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya juga menginginkan buah kristal tersebut. Mereka cukup terkejut ternyata orang yang mengatakan itu adalah Lin Yan. Mereka pikir siapa yang berani mengatakan hal tersebut. Mereka bertiga meremehkan Lin Yan karena dia membangkitkan spirit soul peti mati yang tidak berguna. Tanpa basa-basi, Lin Yan mengatakan jika dia menginginkan buah kristal itu dan meminta mereka untuk cepat pergi jika mereka tidak ingin berakhir di tangannya. Mereka menganggap jika Lin Yan cuma warrior tahap ketiga dan berniat untuk mengakhirinya dengan cepat terlebih dahulu. Mereka langsung saja menyerang Lin Yan, tetapi serangan mereka masih bisa dihindari oleh Lin Yan, dan Lin Yan pun juga berbalik menyerang mereka hingga mereka terhempas cukup jauh. Kemudian Lin Yan meminta mereka untuk maju lagi jika berani sambil bersiap-siap. Gang menjadi terkejut melihat kekuatan Lin Yan. Dia masih tidak percaya bagaimana mungkin Lin Yan telah mencapai warrior bintang 5. Gang pun menanyakan kepada Lin Yan bagaimana bisa berkembang dalam beberapa hari. Lin Yan meminta dia agar jangan terlalu banyak bertanya. Dia meminta mereka bergegas untuk pergi dari sana. Mendengar hal itu, Gang pun bersiap untuk menyerang Lin Yan dengan kekuatannya. Gang mengatakan jika Lin Yan berpikir warrior bintang 5 bisa berurusan dengannya, maka dia menganggap Lin Yan terlalu naif selama ini. Kemudian Lin Yan pun bersiaga untuk menyerang Gang. Bagi Lin Yan, dia telah memberikan Gang kesempatan, namun Gang bersikukuh tidak mau mengalah. Pukulan mereka beradu dengan sangat kuat.
hingga Gang pun termundur dari pijakannya berdiri. Gang mengeluarkan sedikit darah dari mulutnya akibat pukulan dari Lin Yan. Gang masih tidak menyangka bagaimana hal seperti ini bisa terjadi padanya. Lin Yan dengan gagah menetralisir asap yang berada di depannya. Gang merasa jika sebelumnya sepertinya dia sudah meremehkan Lin Yan. Kemudian Gang mengeluarkan spirit soul-nya. Karena menurutnya spirit soul yang dipunyai oleh Lin Yan adalah spirit soul yang tidak berguna. Spirit soul yang dipunyai oleh Gang adalah spirit soul elang. Lin Yan tidak menunjukkan respon apapun. Dia hanya menatap Gang dengan tajam. Kemudian tanpa pikir panjang, spirit soul milik Gang menyerang Lin Yan. Lin Yan pun langsung saja mengeluarkan spirit soul peti matinya dengan bangga. Dia meminta peti mati itu untuk menelan spirit soul yang dimiliki oleh Gang. Seketika spirit soul-nya membuka peti matinya, lalu menelan elang yang berniat menyerang Lin Yan. Melihat hal itu, Gang pun menjadi panik. Dia dengan segera meminta spirit soul-nya untuk kembali. Namun perintahnya sudah sedikit terlambat, karena peti mati itu sudah terlanjur menelan spirit soul milik Gang. Gang pun menjadi sangat terkejut dan panik, karena dia merasa tidak percaya bahwa spirit soul-nya akan kalah dari spirit soul-nya Lin Yan. Setelah menelan soul milik Gang, Lin Yan memintanya untuk mengingat bahwa di kehidupannya yang selanjutnya jika dia diberi kesempatan untuk lari maka cepatlah lari. Lin Yan merasa jika kemampuan melahap peti matinya sangat luar biasa. Gong Qiansu menjelaskan bahwa meskipun melahap spirit lainnya bisa meningkatkan dasar kultivasi, tetapi sekarang dia hanya bisa melahap spirit soul sampai ke bintang 6. Jika Lin Yan melebihi itu, maka Lin Yan hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Lin Yan pun mengerti tentang yang dijelaskan oleh Gong Qiansu. Setelah merasa sudah cukup mendapatkan benda berharga dari Gunung Demon Beast, Lin Yan pun langsung saja menuju ke Pavilion Treasure 100. Di dalam pavilion, dia sangat terkejut karena ada banyak orang yang berada di dalam pavilion itu. Pertama-tama Lin Yan langsung saja menuju ke kantor pertukaran di pavilion tersebut. Lin Yan ingin menukarkan item yang dibawanya untuk spirit batu. Pelayan kantor penukaran melihat bahwa Lin Yan masih sangat muda. Pelayan tua itu merasa bahwa Lin Yan tidak akan punya barang apapun yang bagus untuk ditukarkan sambil membuka kantong yang dibawa oleh Lin Yan. Pelayan tersebut menjadi sangat terkejut melihat benda yang dibawa oleh Lin Yan di dalam kantong itu. Lin Yan membawa kristal flower fruit serta bahan medis tingkat 3. Pelayan itu pun menjadi penasaran di mana dia mendapatkan potion tingkat 3 tersebut, lalu menanyakannya kepada Lin Yan. Lin Yan mengingatkan kepada pelayan tua itu bahwa saat seseorang datang ke Pavilion 100 Treasure untuk menukarkan item mereka, maka sepertinya orang tersebut tidak perlu menjelaskan dari mana dia mendapatkan itemnya. Pelayan tua itu merasa kalau yang dikatakan oleh Lin Yan ada benarnya. Menilai dia sudah tua dan pikun, jadi dia meminta agar Lin Yan jangan terlalu memikirkan pertanyaan sebelumnya. Pelayan tua itu memasang harga kalau semua benda yang dibawa oleh Lin Yan berharga 13.000 batu spiritual. Bagi Lin Yan harga segitu masih agak rendah. Lalu pelayan tua menaikkan harganya menjadi 13.500 batu spiritual. Kemudian Lin Yan meminta seharga 14.000 dan dia tidak akan menukarnya jika di bawah harga itu. Pelayan tua itu pun sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Lin Yan. Sementara Lin Yan sangat senang dan berterima kasih kepada pelayan tua itu. Setelah memberikan batu spiritual, pelayan tua menyarankan Lin Yan untuk pergi ke area penjualan dan membeli kantong Qian Kun terlebih dahulu agar dia bisa menaruh batu spirit di dalam kantong tersebut. Karena di dalam kantong itu, batu spirit menjadi jauh lebih aman. Lin Yan pun berterima kasih kepada pelayan tua karena telah menyarankannya untuk membeli kantong Qian Kun. Lin Yan pun bergegas ke tempat penjualan kantong Qian Kun. Sesampainya di sana, Lin Yan merasa hanya kantong Qian Kun dasar yang dijual di sana, tetapi harga kantongnya seharga 1000 batu spiritual. Lin Yan merasa bahwa harga itu sangatlah mahal untuk sebuah kantong. Namun selain tempat batu spirit, dia juga harus membeli bahan obat untuk digunakan sementara, maka dia terpaksa harus membeli kantong Qian Kun walaupun harganya tinggi. Setelah membeli kantong tersebut, Lin Yan pergi dengan wajah yang menyesal. Sementara pelayan yang menjual kantong itu sangatlah senang dan mengucapkan semoga hari-harinya Lin Yan menyenangkan.
Kemudian Lin Yan langsung menuju ke tempat penjualan herbal. Dia meminta kepada pelayan yang di sana bahwa dia menginginkan 60 batang bunga matahari, 100 untai flying dragon grass, dan 160 lembar leaf. Pelayan perempuan itu meminta Lin Yan untuk menunggu karena dia akan mengambil barang yang dipintanya itu. Pelayan perempuan itu berpikir kalau bahan obat yang dipinta oleh Lin Yan sangatlah mahal. Dia menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya Lin Yan yang mengeluarkan begitu banyak spiritual stone sekaligus. Setelah mengambil bahan tersebut, pelayan itu langsung menyerahkannya kepada Lin Yan, dan harga semua bahan obat medisnya adalah 10.000 batu spirit. Setelah mendengar pelayan itu menyebutkan harganya, Lin Yan berpikir kalau dia bisa menjadi sedikit kaya, tetapi dia tidak menyangka akan miskin begitu cepat. Lin Yan kemudian membayar dan mengambil bahan obatnya, lalu dia pun pergi sambil menyesal karena di kantongnya hanya tersisa 3.000 batu spirit. Dan dia harus bekerja keras untuk mendapatkan spirit stone. Sementara pelayan perempuan sangatlah senang. Dia berharap kalau Lin Yan bisa berkunjung lagi di kedainya. Seseorang yang melihat Lin Yan membeli banyak bahan obat tiba-tiba menyapanya. Orang itu adalah Wang Fei. Wang Fei menganggap apa gunanya Lin Yan membeli banyak bahan obat. Wang Fei mengira bahwa Lin Yan masih berharap kalau dia bisa menyingkirkan statusnya yang tidak berguna untuk bersinar kembali. Menurut Wang Fei, Lin Yan harus bereinkarnasi jika ingin bersinar. Karena jika tidak, maka spirit soul yang ditakdirkan untuknya akan menjadikannya orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya. Orang-orang di sekitar mendengarkan pembicaraan mereka. Seketika salah satu orang yang ada di sana teringat kalau Lin Yan adalah orang yang mempunyai spirit soul peti mati. Seseorang yang lain juga mendengar kalau keluarga Wang membatalkan pertunangan mereka dengan keluarga Lin. Lin Yan tidak mempedulikan tentang omong kosong yang dibicarakan oleh Wang Fei dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Lin Yan berjalan tanpa peduli dengan Wang Fei. Namun Wang Fei menahan pundak Lin Yan. Pada saat sepupunya Wang Fei mengusulkan kepada kekasihnya untuk memutuskan Lin Yan, dia mendengar kalau Lin Yan membuat janji. Wang Fei penasaran tentang janji 3 tahun apa yang dibuat oleh Lin Yan. Wang Fei tertawa. Dia semakin memprovokasi Lin Yan di depan umum. Wang Fei mengira bahwa Lin Yan orang yang tidak berguna. Wang Fei meminta Lin Yan untuk jangan menghina dirinya sendiri. Karena menurut Wang Fei, Lin Yan harus membatalkan pernikahan secepatnya. Lin Yan lalu berbalik dan langsung menatap tajam ke arah Wang Fei dengan datar. Lin Yan meminta Wang Fei untuk menyingkirkan tangan kotor dari pundaknya. Karena jika tidak, dia akan menghancurkan tangannya Wang Fei. Wang Fei berpura-pura tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Lin Yan. Dia melakukan gimmick menutup telinga menggunakan tangannya, seolah-olah telinganya tidak bagus dan meminta Lin Yan untuk mengatakan yang diucapkannya kembali. Lalu Lin Yan dengan sekejap memegang tangannya Wang Fei. Dia akan mengabulkan keinginannya Wang Fei. Dengan cukup mudah, Lin Yan mematahkan tangan kirinya Wang Fei, sampai tangannya berbunyi cukup keras. Wang Fei pun berteriak kesakitan karena tangan kirinya telah patah. Setelah mematahkan tangannya Wang Fei, Lin Yan menatapnya dengan tajam. Tetapi Wang Fei masih keras kepala. Dia mencaci maki Lin Yan dan berjanji akan mengakhirinya. Mendengar Wang Fei bicara seperti itu, Lin Yan menganggap sepertinya hukuman tadi tidak cukup bagi Wang Fei. Lin Yan kemudian mengambil tangan kanannya Wang Fei dan dia juga mematahkan tangan kanannya Wang Fei. Karena kesakitan, Wang Fei berteriak dengan sangat keras sambil terduduk. Kemudian seseorang datang untuk melihat siapa yang membuat masalah di pavilion. Orang yang datang adalah Lord Pavilion Zhou. Semua orang yang hadir memberi hormat kepadanya. Lin Yan yang melihat Master Pavilion Zhou segera kenal bahwa dia adalah pemilik Pavilion 100 Treasure dan Master Zhou juga satu-satunya alkemis di kota Jiangchuan. Sadar akan hal itu, Lin Yan langsung saja memberi salam kepada Master Pavilion Zhou. Master Pavilion Zhou segera tahu kalau yang di depannya adalah putra Lin. Lin Yan pun mengakui akan hal itu. Master Pavilion Zhou menjelaskan kepada Lin Yan bahwa di Pavilion 100 Treasure-nya tidak seorang pun diizinkan membuat keributan. Dia meminta Lin Yan untuk menjelaskan padanya apa yang terjadi sehingga menimbulkan keributan besar.
belum sempat menjawabnya, Wang Fei langsung saja menyela pembicaraan mereka. Dia mengatakan kepada Master Zhou bahwa Lin Yan mematahkan kedua tangannya, lalu dia meminta agar Master Zhou mengakhiri Lin Yan, karena Wang Fei akan membayar Master Zhou jika melakukan itu untuknya. Master Papillon Zhou menjadi kesal dengan omongannya Wang Fei. Secara tiba-tiba Master Papillon Zhou melemparkan Wang Fei keluar pavilion menggunakan tangan dengan mudahnya. Lin Yan yang melihat kejadian itu berpikir bahwa Wang Fei benar-benar tidak mengerti tata krama, karena Wang Fei berani memerintah Master Papillon Zhou untuk melakukan sebuah kejahatan. Kesal karena dilempar secara tiba-tiba seperti itu, Wang Fei pun menjadi bertanya-tanya kenapa Master Papillon Zhou melakukan itu kepadanya. Master Papillon Zhou menatap Wang Fei dengan tajam sambil memintanya untuk pergi dari sana atau dia akan berakhir dalam sekejap. Wang Fei menjadi sangat ketakutan ditatap seperti itu oleh Master Papillon Zhou. Dia pun langsung pergi dari sana sambil berteriak menahan kesakitan karena tangannya yang patah. Lin Yan langsung saja memberi hormat kepada Master Papillon Zhou dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Master Zhou menganggap bahwa dia tidak membantu Lin Yan sama sekali. Dia melakukan itu hanya karena keluarga Wang terlalu sombong. Dikarenakan putra keluarga Wang sudah tidak ada di sana, maka tidak ada lagi orang yang mengganggu Lin Yan di pavilion itu. Dengan segera, Lin Yan pun berpamitan karena dia akan pergi dari sana. Master Zhou menatap Lin Yan dari belakang yang sedang berjalan keluar dari pintu pavilionnya. Pelayan tua menjelaskan kepada Master Zhou bahwa sebelumnya Lin Yan telah menukarkan 14.000 spiritual stone dengan pavilion. Lalu Lin Yan menghabiskan 10.000 spirit stone pada bahan medis. Master Zhou pun menjadi penasaran kenapa Lin Yan membeli begitu banyak bahan medis, dan bertanya kepada pelayan tua itu apa yang dibeli oleh Lin Yan. Kemudian pelayan tua itu menjelaskan bahwa yang dibeli oleh Lin Yan adalah bunga matahari, flying dragon grass, dan lark leaf. Master Zhou hanya bergumam setelah mengetahui bahan obat yang dibeli oleh Lin Yan. Setelah dari Pavilion Treasure, Lin Yan langsung saja pulang ke rumahnya. Sesampainya di pintu gerbang rumah, dia merasakan sebuah gelombang panas dari dalam rumahnya. Seketika Lin Yan menjadi panik. Dia tahu kalau gelombang yang dirasakannya berasal dari ruangannya Su Er. Dia bergegas berlari ke dalam rumah itu. Sejak kecil, Su Er sudah mempunyai tubuh seperti itu. Terkadang akan ada gelombang panas yang keluar dari tubuhnya dan suhu tubuhnya Su Er akan menjadi sangat tinggi. Secara tiba-tiba, Gong Qiansu menahan Lin Yan agar tidak mendekati ke dalam ruangannya Su Er. Menurut Gong Qiansu, Lin Yan tidak bisa masuk dengan keadaan seperti itu. Jika Lin Yan memaksa masuk, maka dia tidak akan bisa menahan gelombang panasnya karena suhunya sangatlah tinggi. Lin Yan menjadi kebingungan tentang apa yang harus dilakukannya sekarang. Yang jelas, saat ini dia hanya memikirkan untuk menyelamatkan adiknya. Sebelum masuk, dia membungkus Lin Yan dengan energinya dan itu akan membantu Lin Yan menahan tubuhnya terbakar akibat gelombang panas itu. Gong Qiansu langsung saja menyalurkan energinya di sekitar tubuh Lin Yan. Setelah merasa bahwa energinya telah cukup untuk membantu Lin Yan, Gong Qiansu kembali mengizinkan Lin Yan untuk memasuki ruangannya. Dalam ruangan, adiknya Lin Yan mengeluarkan gelombang panas yang sangat tinggi. Bahkan Su Er menjadi kesakitan akibat suhu yang terlalu tinggi itu. Gong Qiansu meminta Lin Yan agar jangan menyentuh Su Er, karena dia akan memeriksa kondisi Su Er terlebih dahulu. Dia segera memeriksa denyut nadinya Su Er lewat pergelangan tangannya. Gong Qiansu memeriksanya dengan tenang agar bisa mengidentifikasi masalah pada adiknya Lin Yan. Setelah memeriksanya, Gong Qiansu tidak menyangka kalau adiknya Lin Yan mempunyai tubuh heavenly yang legendaris. Lin Yan yang kurang tahu akan hal itu segera menanyakan maksud dari yang diucapkan oleh Gong Qiansu. Dikatakan bahwa tubuh heavenly yang legendaris adalah kultivasi khusus yang terbaik di dunia. Tubuh itu hanya terdapat 1 dari 1.000.000 kultivator di dunia ini. Namun tubuh heavenly milik adiknya Lin Yan belum sepenuhnya terbangun. Tubuh heavenly yang legendaris masih tersembunyi di dalam tubuhnya Su Er, dan dia akan mempunyai masa depan yang menjanjikan.
Sementara Linian tidak peduli bagaimana kuat tubuh yang dimiliki oleh Su-er. Linian hanya berharap kalau adiknya itu akan hidup bahagia dan tidak menderita siksaan seperti sekarang. Linian menanyakan kepada Gong Qianshu bagaimana cara agar dia bisa menyelamatkan adiknya. Menurut Gong Qianshu, untuk menyelamatkan Su-er maka adiknya harus penuhnya membangunkan tubuh Heavenly yang legendaris miliknya. Dan Linian harus menemukan Ice and Snow Genodharma. Mendengar hal itu, Linian langsung saja akan pergi ke 100 Treasure Pavilion untuk membeli Ice and Snow Genodharma. Tetapi Gong Qianshu menghentikannya. Mustahil bagi Linian bisa mendapatkan herbal tingkat 7 semacam itu di 100 Treasure Pavilion. Linian menjadi terkejut jika bahan yang dicarinya adalah herbal tingkat 7. Bagi Linian, herbal medis tingkat 7 bukan cuma tidak tersedia di kota Jiangchuan, tetapi juga mustahil menemukannya di kota Qingyang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.